Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, kembali lagi dengan saya Debia Priani, peserta magang Bimba Pusaka Rakyat. Di sini mengenai tugas di luar kelas hari ke-9. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kurikulum baca ke-1. Yang pertama, apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu artinya adalah menunjukkan alur. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu menunjukkan syarat. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Yaitu harus hati-hati, pastikan syarat dan tujuannya harus terpenuhi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Caranya pastikan 5 poin penting yaitu tujuan, syarat, cara bermain evaluasi, dan tahapan selanjutnya. Pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Syaratnya adalah anak mampu mengucapkan bunyi HVAIUEO. Pertanyaan yang keenam, apa syarat modul B1A? Syaratnya ditunjukkan oleh garis tebal di atas. Garis tebal tersebut terdapat 3 tanda panah, yaitu artinya syarat memberikan modul B1A yaitu D4, HVK, HSAIUEO, dan HVBDG KMPSY. Pertanyaan yang ketujuh, apa syarat modul baca 1B? Yaitu syaratnya ada 3, yaitu HVJLNTRC dan D4 HVS dan modul baca 1A. Pertanyaan yang ke-8, apa syarat D4 HVS? Yaitu syaratnya yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4 HVS kepada anak yaitu 4 HVS dan 4 HVK. Pertanyaan yang ke-8, apa syarat D4 HVS? Syaratnya yang harus dipenuhi untuk dapat memberi materi D4 HVS kepada anak yaitu 4 HVS dan D4 HVK. Pertanyaan yang ke-9, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Tahapan selanjutnya adalah motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba AIUEO dan pastikan syaratnya sudah terpenuhi. Pertanyaan yang ke-10, apa tahap selanjutnya setelah baca 1A? Motivator dapat melihat bagan kurikulum baca Bimba AIUEO dan pastikan syaratnya sudah terpenuhi. Pertanyaan yang ke-11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya yaitu B1F. Pertanyaan yang ke-12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Tahap selanjutnya adalah B5. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian tahap persiapan? Yaitu tahap di mana motivator memperdengarkan bunyi, huruf, kata, dan kalimat secara lisan tanpa memperlihatkan bentuk atau simbol huruf tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa pengertian dari huruf verbal? Pengertian dari huruf verbal adalah huruf yang diucapkan, dibunyikan, diperdengarkan saja tanpa memperlihatkan huruf tersebut. Pertanyaan yang ketiga, tahap persiapan disebut juga dengan tahap, yaitu disebut juga dengan tahap verbal. Pertanyaan yang keempat, mengapa ada tahap persiapan? Karena untuk membentuk logika anak terlebih dahulu sebelum diperlihatkan simbol hurufnya, sehingga proses tahapannya sesuai dengan kemampuan dan keinginan anak. Pertanyaan yang kelima, apa tujuan adanya tahap persiapan? Tujuannya, anak akan terampil berbahasa Bimba, kemudian anak akan terampil menyebutkan dan menunjukkan HSAIUEO secara berurutan. Kemudian anak menyukai kegiatan belajar dan anak terbiasa dengan bunyi huruf kata dan kalimat. Pertanyaan yang keenam, materi apa yang termasuk dalam tahapan persiapan? Yaitu yang termasuk adalah huruf verbal AIUEO, huruf verbal BDG KMPSY, huruf verbal JLNTRC, 4 huruf verbal kembar, 4 huruf verbal sederhana, dikte 4 huruf verbal kembar, dikte 4 huruf verbal sederhana. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan? Caranya yaitu memperdengarkan dan mengucapkan bunyi-bunyi kepada anak dengan tujuan agar anak merasa senang. Pertanyaan selanjutnya mengenai HVAIUEO. Pertanyaan yang pertama,
Apa pengertian HVAIUEO? Pengertiannya adalah pengucapan tanpa memperhatikan bentuk simbolnya dalam penyampaian huruf dikenalkan sebagai satu kata. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HVAIUEO? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain huruf HVAIUEO dan tujuan khususnya adalah anak terampil mengucapkan bunyi huruf AIUEO. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVAIUEO? Caranya yaitu motivator memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian mengucapkan huruf AIUEO, dan motivator mengajak anak serta mengajak anak untuk menirukan pengucapan AIUEO. Kemudian pertanyaan mengenai HVBDG KMPSY. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HVBDG KMPSY? Adalah pengucapan huruf bunyi BDG KMPSY tanpa memperlihatkan bentuk simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVBDG KMPSY? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain huruf verbal BDG KMPSY dengan tujuan khususnya agar anak terampil dalam mengucapkan bunyi huruf verbal BDG KMPSY. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVBDG KMPSY? Caranya adalah motivator memberikan contoh terlebih dahulu dan mengucapkan huruf BDG KMPSY, kemudian motivator mengajak anak untuk mengulang mengucapkan huruf BDG KMPSY. Kemudian pertanyaan mengenai HVJLN-TRC. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HVJLN-TRC? Yaitu pengucapan bunyi huruf JLN-TRC tanpa memperlihatkan huruf simbolnya. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVJLN-TRC? Tujuan yang utama adalah agar anak menyukai kegiatan membaca huruf JLN-TRC dan tujuan khususnya adalah anak terampil dalam mengucapkan bunyi huruf JLN-TRC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVJLN-TRC? Caranya, motivator mengucapkan terlebih dahulu simbol huruf HVJLN-TRC, kemudian diucapkannya secara perlahan-lahan dan berulang-ulang, kemudian motivator mengajak anak untuk mengucapkan kembali atau menirukan motivator mengucapkan huruf JLN-TRC. Kemudian pertanyaan mengenai HVABC. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari HVABC? Yaitu huruf verbal ABC. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus HVABC? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan verbal ABC dan tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam mengucapkan huruf verbal ABC. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara motivator mengenalkan HVABC? Caranya adalah mendengarkan bunyi huruf ABC, kemudian motivator mengajak anak untuk meniru bunyi verbal huruf ABC. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tak lupa, salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Relawan Bimba terus berbuat baik dan bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.